Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Sebelum kita memulakan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan sandaranku,
kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami bisa hidup dan bisa bersekutu lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami ya Bapa, melainkan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau memulakan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Mari Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan, baik yang Bapak Ibu guru dan teman-teman yang bertepuk tangan ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa kami, semuanya kami minta dan perlaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau masuk dalam pujian kita angkat satu pujian, Dia Raja. Memuji Tuhan, kita sambung pujian kita seindahnya pelangi. Hanya Kau yang terindah.
jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Bapa. Haleluya Yesus. Seperti seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari
sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami hingga hari ini Tuhan, hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara pada kami Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Sehingga kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, atau anak-anak yang terkasih, setiap orang memiliki standar untuk bahagia. Dan standar mereka berbeda-beda. Dan tujuan dari setiap orang adalah untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada banyak cara setiap orang untuk mencari kebahagiaan. Entah itu dengan rekreasi bersama keluarga, jalan-jalan, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan cara yang berbeda untuk dapat menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semuanya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai di situ dulu. Nah Bapak Ibu, ayat ini tidak berbicara atau menunjuk kepada satu pribadi saja, tetapi menunjuk kepada kelompok atau golongan orang. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara tentang dua golongan atau dua model manusia. Nah, tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa ada dua golongan, yaitu orang benar dan orang fasik. Dua model, orang benar dan orang fasik. Minggu lalu saya sempat nonton renungan firman Tuhan di ibadah SMA yang disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, kalau tidak salah judul renungan adalah kekuatan pertemanan. Nah, di dalam membangun hubungan, entah pertemanan atau dengan seseorang, maka ada sebuah kekuatan magnet yang menarik setiap pribadi untuk membangun sebuah hubungan. Entah itu positif, entah itu negatif. Nah, di dalam khususnya pertemanan di kalangan anak-anak remaja ya, secara khususnya, kita bisa melihat bahwa umumnya setiap anak-anak remaja, pastinya kita semua tahu bahwa kebanyakan dari anak-anak remaja dalam mereka membangun hubungan pertemanan, itu kebanyakan lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik. Karena dipengaruhi oleh faktor pertemanan, ada sebuah kekuatan
ada sebuah upaya yang menarik mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua model. Dua model orang benar dan orang fasik. Nah, di dalam kita membangun hubungan, kalau kita tidak memiliki prinsip yang kuat, maka kita bisa dipengaruhi oleh salah satu model ini. Entahkah kita menjadi orang benar, ataukah kita menjadi orang yang fasik. Dari firman Tuhan ini, ada dua hal penting yang kita akan menemukan dalam menemukan kebahagiaan. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah berani punya prinsip hidup benar. Nah, perhatikan di ayat yang pertama, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, perhatikan kata kerja berjalan, berdiri, dan duduk. Menunjukkan langkah-langkah yang khas dari orang fasik yang harus dihindari oleh orang benar. Dan orang benar harus punya prinsip untuk mau hidup benar. Dikatakan tadi bahwa kebahagiaan yang ditemukan oleh orang yang benar adalah ketika dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ketika dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah sebuah prinsip. Nah, sebagai orang yang benar, kita harus punya prinsip untuk hidup benar. Harus punya prinsip untuk tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk di dalam prinsip-prinsip orang-orang fasik ini. Ini yang harus kita bangun di dalam setiap hidup kita. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali. Konon pada suatu waktu, Tuhan memanggil 3 orang malaikat, 3 malaikatnya. Sambil memperlihatkan ketika Tuhan panggil mereka, Tuhan memperlihatkan sesuatu. Ada sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada malaikat ini. Malaikat. Dan Tuhan berkata, sesuatu itu namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai sekali. Dan ini dicari dan diperlukan oleh manusia. Tuhan perintahkan supaya kebahagiaan itu disimpan di suatu tempat, supaya manusia sendiri yang menemukannya. Lalu perintahnya jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan ini disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang paling penting, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Setelah 3 malaikat ini mendapat perintah, mereka turun langsung ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan tersebut. Lalu mereka bertanya-tanya, di mana kira-kira mereka meletakkan kebahagiaan itu? Malaikat yang pertama dia mengusulkan, bagaimana kalau kita letakkan di puncak gunung yang paling tinggi? Tetapi para 2 malaikat ini kurang setuju. Ya pastinya kalau gunung yang paling tinggi itu sulit untuk didapatkan. Ya sekarang ini gunung yang paling tinggi saja di dunia hanya beberapa orang saja yang bisa mendaki puncak gunung tersebut. Lalu malaikat yang kedua berkata, bagaimana kalau kita letakkan di dasar samudra? 2 malaikat ini pun kurang sepakat. Ya, sama, hampir sama. Gunung yang tinggi, lautan yang paling dalam, dan hanya beberapa manusia saja yang pasti akan menemukannya. Dan itu sulit ya, untuk dijangkau. Lalu akhirnya malaikat ketiga dia mengusulkan. Tapi dengan cara membisikkan kepada 2 malaikat ini. Ketika malaikat
Yang ketiga ini membisikkan. Spontanitas, dua malaikat ini langsung setuju. Oke, baik. Malam itu juga ketika semua orang sudah tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Sejak hari itu, sejak saat itu, kebahagiaan untuk manusia tersimpan begitu rapi di tempat itu. Dan hal itu cukup menyulitkan manusia untuk menemukan. Karena buktinya dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus berusaha mencari kebahagiaan. Dengan cara apa? Jalan-jalan ke pantai. Jalan-jalan ke Jatim Park 1, JTP 2, JTP 3. Semua tempat-tempat wisata sudah dikunjungi. Pergi ke luar negeri. Dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menemukan kebahagiaan. Semua cara manusia sudah diupayakan untuk menemukan kebahagiaan itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kebahagiaan itu di tempat yang sangat-sangat mudah sekali. Bukan di gunung yang tinggi, seperti diusulkan tadi, bukan di dasar lautan. Tetapi kebahagiaan itu hanya ada di hati manusia. Ketika manusia tidur, ternyata yang dibisikkan oleh malaikat 3 tadi itu, bagaimana kalau kita taruh di dalam hati manusia? Hati yang bersih. Nah, jadi kebahagiaan bukan ditentukan oleh tempat wisata yang mewah, bukan. Kebahagiaan bukan ditentukan dengan uang yang begitu banyak, sehingga kita bisa kemana-mana belanja apa saja. Kita puas, bukan. Tetapi kebahagiaan ada di hati yang bersih. Nah, dari firman Tuhan ini jelas sekali bahwa orang yang benar sudah pasti dia memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati yang bersih adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Hati yang bersih adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Menunjukkan sikap hati yang bersih. Maka dari situlah dia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah sikap hati yang bersih. Maka kita akan menemukan kebahagiaan. Milikilah prinsip hidup benar. Bukankah Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sinilah, dari hati kitalah memancarkan kehidupan. Dalam terjemahan yang mengatakan bahwa kita dapat memberikan sebuah keputusan yang baik dari sikap hati yang bersih. Jadi prinsip yang pertama ini harus kita punyai sebagai orang-orang yang benar. Berani punya prinsip hidup benar, tidak mau berjalan, tidak mau berdiri, tidak mau duduk dalam kehidupan atau prinsip hidup orang fasik. Tapi kita harus punya prinsip yang benar untuk mau hidup atau memiliki hati yang bersih. Nah, perhatikan di ayat yang berikutnya, ada sebuah perhatian yang dialihkan dari penolakan terhadap yang negatif kepada kesenangan yang positif. Nah, di ayat 1 jelas sekali berbicara tentang dia menolak
hidup berjalan menurut nasihat orang fasik, dia menolak berdiri di jalan orang berdosa, menolak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang diresponi dengan kesenangan yang positif. Apa itu kesenangan yang positif? Ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka poin yang kedua adalah kita harus punya sikap suka, kesukaan terhadap firman Tuhan. Kesukaan terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ada beberapa catatan yang dituliskan baik para teolog maupun di dalam kitab Mazmur ini. Di pasal 1, Mazmur pasal 1 dengan Mazmur pasal 37 ini memiliki kesamaan. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 37 di situ adalah perikopnya kebahagiaan orang fasik yang semu. Bedanya pasal 1 ini hanya berisikan 6 ayat, sedangkan di pasal 37 berisikan 40 ayat. Tapi sebenarnya poinnya sama. Kehidupan orang yang benar dengan kehidupan orang yang fasik seperti apa. Nah, di ayat yang kedua ini, kalau kita bandingkan dengan di ayat yang kedua dari Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, jika kita bandingkan dengan Mazmur pasal 37, maka kita menemukan pada ayatnya yang ke-31. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-31. Berkata begini, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, di ayat yang kedua hampir sama, secara Alkitabiah sama, bunyinya sama, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan orang yang benar, orang yang berbahagia adalah orang yang pastinya suka dengan firman Tuhan. Di ayat yang ke-31 dari Mazmur 37 mengatakan bahwa Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Dia selalu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan di pasal 1 ayat 2, bukan hanya satu hari atau beberapa jam saja, tetapi dikatakan bahwa Taurat itu direnungkan siang dan malam. Itu menjadi kesukaannya. Mazmur 119 mengatakan, Tauratmu menjadi kesukaanku. Kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Jadi Bapak Ibu, 2 poin penting ini sangat penting di dalam hidup kita. Dan kita melihat di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, mendeskripsikan model atau dampak dari orang yang berlaku benar dengan orang yang berlaku fasik. Saya bacakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, penting bagi kita untuk mengetahui kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu ketika diawali dengan ketidakbenaran, pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Sebaliknya segala sesuatu yang diawali dengan kebenaran akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan temukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tidak ada dimanapun kita dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya ada dan melalui firman Tuhan, yaitu di dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa.
Engkau yang menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Engkau yang menjanjikan kebahagiaan. Dan kami percaya tidak ada kebahagiaan yang kami temukan dimanapun, kecuali hanya di dalam Engkau, Yesus. Dan melalui firman-Mu kami belajar pada pagi hari ini, Tuhan, bahwa ketika kami hidup benar, kami merenungkan Taurat-Mu, Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kami, Bapa. Tolonglah kami, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami terus hidup dalam firman-Mu, untuk kami terus memiliki prinsip hidup benar, maka kami akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan, pagi ini Tuhan, hati kami benar-benar mengucap syukur atas segala rahmat kasih-Mu, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Dan kini Tuhan, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tetap menyertai dan Engkau tetap, Tuhan, menganugerahkan hikmat, akal budi, kepandaian yang dari surga. Dan kami akan kembali menikmati berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.